Pernahkah panjenengan merasa sudah berusaha keras, tetapi hidup seolah masih berat, rezeki seret, dan keberuntungan seakan menjauh? Dalam ilmu Jawa kuno, ada rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh para leluhur. 5 weton paling sakti, yang dipercaya membawa kekayaan tanpa batas dan keberuntungan seumur hidup, dan yang mengejutkan salah satunya sangat jarang dimiliki manusia. Apakah panjenengan termasuk salah satunya? Mari kita buka satu persatu rahasia besar ini. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri spiritualitas dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam jagat tradisi Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah jendela spiritual yang diyakini mampu menguak tabir nasib, rezeki, bahkan takdir hidup seseorang. Kombinasi hari dan pasaran Jawa membentuk energi unik yang oleh para leluhur disebut sebagai sengkalan gaib, sebuah tanda yang melekat pada diri manusia sejak ia pertama kali lahir ke dunia. Dari puluhan weton yang ada, hanya ada 5 weton yang dipercaya memiliki aura paling kuat. Mereka disebut sebagai Raja Weton karena kehidupannya dipenuhi keistimewaan, kaya raya, beruntung tanpa henti, serta dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Orang-orang dengan weton ini sering menjadi pusat perhatian. Rezekinya seperti air yang tidak pernah kering, selalu mengalir meskipun ia tidak bersusah payah mencarinya. Namun jangan salah sangka, keberuntungan yang besar seringkali datang dengan ujian yang besar pula. Orang-orang dengan weton sakti ini kerap menjadi sasaran iri, bahkan bisa mengundang bahaya dari dunia gaib. Tidak jarang mereka mengalami gangguan tak wajar, mimpi aneh, atau cobaan hidup berat sebelum benar-benar mencapai puncak kejayaan. Dalam masyarakat Jawa kuno, nama-nama weton ini bahkan tidak sembarangan disebut. Ada kepercayaan bahwa menyebutkan atau membocorkan rahasianya di depan orang yang salah bisa membawa akibat buruk. Beberapa dukun, empu, atau orang tua bijak bahkan memilih menyembunyikannya karena energi weton ini dianggap terlalu sakti untuk diumbar. Tapi kini rahasia itu akan kita bongkar. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka pemahaman bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup berbeda. Dan siapa tahu, di antara panjenengan yang sedang menonton atau membaca kisah ini, ternyata ada yang terlahir dengan salah satu dari 5 weton paling sakti ini. Jika ia bersiaplah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mari kita kupas satu persatu, mulai dari weton yang paling populer dan penuh misteri, hingga weton yang paling jarang dimiliki manusia. Pertama, Jumat Kliwon, sang magnet kekayaan. Di antara sekian banyak weton dalam hitungan Jawa, Jumat Kliwon selalu menempati tempat paling istimewa. Ia bagaikan bintang terang di malam gelap, penuh aura gaib yang sulit diterka, namun nyata pengaruhnya dalam kehidupan. Perpaduan hari Jumat yang dipercaya membawa keberkahan dengan pasaran. Kliwon yang misterius dan penuh daya magis, melahirkan sosok manusia dengan kekuatan spiritual luar biasa. Orang yang lahir di Jumat Kliwon kerap disebut sebagai sugih tanpa ngoyo, kayak tanpa harus bersusah payah. Bukan berarti mereka tidak bekerja, melainkan usaha yang mereka jalani seringkali berbuah jauh, lebih besar daripada orang lain. Ibarat seorang petani yang menanam satu benih, mereka bisa menuai panen seolah menanam 1000 benih. Rezeki mengalir deras bahkan dari arah yang tak pernah mereka duga. Dalam tradisi lisan Jawa, banyak kisah orang Jumat Kliwon yang tiba-tiba mendapat jalan rezeki tanpa dicari. Ada yang mendadak memperoleh warisan, ada pula yang diberi kepercayaan mengelola usaha besar, meski awalnya hanya pegawai kecil. Bahkan dalam urusan perdagangan, mereka seperti memiliki tangan dingin yang membuat barang dagangan selalu laris. Kekuatan gaib Jumat Kliwon tidak hanya soal materi, tapi juga perlindungan. Banyak orang percaya bahwa mereka lahir dengan pendamping tak kasat mata. Ada yang menyebut sebagai leluhur penjaga, ada pula yang mengaitkannya dengan sosok Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Tak jarang orang Jumat Kliwon terhindar dari bahaya besar dengan cara yang sulit dijelaskan logika, selamat dari kecelakaan, luput dari mara bahaya, atau lolos dari tipu daya orang jahat. Namun kekuatan besar ini juga membawa tantangan. Energi gaib yang menyelimuti mereka kerap menimbulkan rasa iri dari orang sekitar. Banyak pula yang salah paham, menganggap keberhasilan mereka hanya karena pesugihan atau jalan mistis. Padahal sejatinya,
Aura rezeki yang melekat adalah karunia Tuhan, bukan hasil persekutuan dengan makhluk gaib. Inilah sebabnya orang Jumat Kliwon harus pandai menjaga diri, tidak terlalu menonjolkan kekuatan, dan selalu rendah hati. Sisi lain yang menakjubkan, orang dengan weton ini punya firasat tajam. Mereka kerap mendapat petunjuk melalui mimpi atau tanda-tanda kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bisikan halus itu sering membawa mereka mengambil keputusan tepat dalam bisnis maupun kehidupan. Seorang pedagang lahir Jumat Kliwon misalnya, sering tahu kapan saat terbaik menjual barang, kapan menahan diri, dan kapan harus mengambil risiko. Dan anehnya keputusan itu hampir selalu berbuah manis. Pantangan terbesar bagi mereka adalah jangan sembarangan mendatangi tempat angker, terutama di malam Jumat Kliwon. Pada malam itu energi alam gaib sedang berada di puncaknya. Orang dengan weton ini bisa menarik perhatian makhluk halus, baik yang berniat membantu maupun yang hendak menguji. Jika mentalnya lemah bisa jatuh sakit atau mendapat gangguan. Pernah kekurangan. Tetapi jika kuat, justru akan memperoleh tambahan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam keluarga, orang Jumat Kliwon sering menjadi pembawa berkah. Rumah tangga yang awalnya sederhana bisa berangsur-angsur naik derajat karena kehadiran mereka. Tidak jarang, anak dengan weton ini menjadi harapan keluarga, bahkan mampu mengangkat derajat orang tua dan saudaranya. Kehidupan yang semula pas-pasan perlahan berubah menuju kemakmuran. Masyarakat Jawa percaya, kelahiran Jumat Kliwon adalah pertanda baik bagi lingkungan sekitar. Mereka dipercaya membawa aura keselamatan, membuat desa atau komunitas menjadi lebih tentram. Tak heran bila dulu bayi lahir Jumat Kliwon kerap diruat atau diberi sesaji khusus sebagai bentuk penghormatan pada energi besar yang menyertainya. Jumat Kliwon adalah weton para pembuka jalan. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya sering membawa kejutan, membuka pintu rezeki tak terduga, dan selalu dilindungi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Jika panjenengan terlahir di weton ini, bersyukurlah. Sebab di dalam diri panjenengan sudah tertanam magnet kekayaan dan keberuntungan yang bisa membuat hidup tak pernah kekurangan. 2. Selasa Wage, sang baja kehidupan. Dalam khazanah Primbon Jawa, Selasa Wage dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki energi kuat bak, wesi aji, besi sakti yang ditempa berulang kali hingga menjadi baja. Orang-orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki keteguhan luar biasa, tidak mudah patah oleh keadaan, serta sanggup bertahan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dayur Horizon Barrier. Sejak kecil, banyak pemilik weton Selasa Wage sudah menunjukkan sifat pantang menyerah. Ketika jatuh, mereka cepat bangkit. Ketika gagal, mereka mencoba lagi tanpa banyak keluh kesah. Hidup bagi mereka bagaikan sebuah tempaan panjang. Setiap kesulitan adalah api yang membakar, dan setiap ujian adalah palu yang memukul. Namun justru dari proses itulah terbentuk jiwa yang semakin kuat. Tak heran, mereka disebut sebagai baja kehidupan. Karena meski dipukul berkali-kali, mereka tidak hancur melainkan semakin keras. Keberuntungan orang Selasa Wage tidak datang dengan mudah. Mereka jarang mendapat rezeki yang tiba-tiba melimpah tanpa usaha. Sebaliknya perjalanan mereka penuh liku dan rintangan. Akan tetapi, justru dari sanalah mereka ditempa menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Mereka belajar arti kerja keras, arti kesabaran, serta makna sejati dari keberhasilan yang lahir dari jerih payah sendiri. Dan ketika akhirnya rezeki datang, ia datang deras, stabil, serta bertahan lama. Karena sudah dilandasi oleh ketekunan dan kejujuran, mereka tipe pekerja keras yang tidak suka jalan pintas, lebih mengandalkan usaha ketimbang berharap pada keberuntungan semata. Aura mereka memancarkan wibawa yang membuat orang lain segan sekaligus kagum. Banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Dalam keseharian, orang Selasa Wage dikenal lugas dan apa adanya. Sebab ada keyakinan bahwa pribadi Selasa Wage selalu bisa diandalkan dalam situasi sulit. Tak jarang mereka menjadi tulang punggung keluarga, bahkan dipercaya memikul tanggung jawab besar yang orang lain tidak sanggup menahan. Dalam dunia pewayangan, weton Selasa Wage sering dikaitkan dengan tokoh Bima atau Werkudara. Bima dikenal sebagai simbol kekuatan, kejujuran, kesetiaan, dan kesederhanaan. Begitu pula dengan orang yang lahir di Selasa Wage, mereka memiliki daya juang yang tak tertandingi, setia pada janji dan lurus dalam bertindak. Tidak heran jika banyak di antara mereka akhirnya dipercaya menduduki posisi penting, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun karier.
Namun tidak ada kekuatan tanpa kelemahan. Orang Selasa Wage kerap kali diuji dengan sifat keras kepala. Keteguhan mereka memang menjadi kekuatan, tetapi jika tidak dikendalikan, bisa berubah menjadi sikap kaku dan sulit menerima nasihat. Hal ini sering menimbulkan konflik, baik di lingkungan kerja maupun rumah tangga. Oleh karena itu, keseimbangan hati sangat diperlukan. Mereka harus belajar melembutkan sikap, menahan ego, dan membuka ruang bagi kelembutan. Jika mampu mengendalikan diri, pribadi Selasa Wage akan tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya tangguh, tetapi juga bijaksana. Ketika kekuatan baja dipadukan dengan kelembutan hati, maka kesuksesan finansial, keberuntungan, dan kehormatan akan mengalir deras tanpa henti. Mereka tidak hanya menjadi pribadi yang kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam pengalaman, kebijaksanaan, dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Maka Selasa Wage bukan sekadar hari lahir. Ia adalah simbol tempaan hidup, ketabahan, dan keberhasilan yang lahir dari perjuangan panjang. Seperti baja yang tahan lama, orang yang lahir di weton ini pun akan selalu meninggalkan jejak kekuatan sebagai pekerja keras, penopang keluarga, dan pribadi yang disegani sepanjang hidupnya. 3. Senin Legi, Sang Sungai Kemakmuran. Di antara jajaran weton dalam Primbon Jawa, Senin Legi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan yang terus mengalir. Mereka yang lahir pada weton ini sering diibaratkan seperti sungai yang manis, legi berarti manis mengalir, lembut namun tak pernah kering. Sungai itu bisa kecil di hulu, namun semakin jauh ia mengalir, semakin besar dan deras airnya. Begitulah hidup orang Senin Legi. Keberuntungan mereka jarang muncul secara mencolok di awal, tetapi lama-kelamaan terus bertambah dan mengalir tanpa henti. Dalam Primbon Jawa, Senin Legi dipercaya memiliki aura kemanisan yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Karisma mereka alami, senyum mereka menenangkan, dan tutur kata mereka cenderung halus. Itulah sebabnya banyak orang Senin Legi mudah dipercaya, baik dalam pergaulan, pekerjaan maupun usaha. Orang akan merasa nyaman menitipkan amanah kepada mereka. Aura inilah yang sering membuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Bicara soal rezeki, hidup orang Senin Legi sering diwarnai kejutan. Ada yang tiba-tiba mendapat warisan keluarga, ada yang membuka usaha kecil lalu berkembang pesat tanpa diduga. Bahkan ada pula yang selalu mendapat pertolongan mendadak ketika berada di titik terendah. Rezeki mereka memang tidak selalu datang dari kerja keras semata, melainkan sering hadir lewat jalan yang seolah sudah diatur oleh semesta. Itulah yang membuat mereka disebut sebagai weton, murah rezeki, karena kemudahan selalu datang menghampiri. Meski terkadang di saat-saat terakhir, tradisi pertanian Jawa kuno juga menguatkan keyakinan ini. Konon, menanam padi pada hari Senin Legi akan menghasilkan panen berlipat ganda. Tanaman akan tumbuh subur, air irigasi mengalir lancar, dan hasil panen jauh lebih banyak dari perkiraan. Inilah simbol kemakmuran yang melekat pada weton ini. Segala sesuatu yang dimulai di bawah naungan, Senin Legi akan mengalir lancar seperti air, sungai yang membawa kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Senin Legi jarang benar-benar kekurangan uang dalam jangka panjang. Meski sesekali mereka mengalami kesulitan, selalu saja ada jalan keluar yang datang tiba-tiba. Bisa jadi lewat bantuan kerabat, sahabat, atau peluang yang muncul seakan dari langit. Banyak pula yang percaya bahwa orang Senin Legi mendapat restu leluhur karena sebagian besar tokoh sepuh dan orang-orang terhormat dalam masyarakat Jawa lahir di weton ini. Restu itulah yang membuat langkah mereka seolah selalu dijaga dan dilapangkan. Namun, di balik semua keberkahan itu, Senin Legi juga menyimpan tantangan besar. Karena terbiasa dimudahkan, mereka kadang terlalu percaya pada keberuntungan. Ada kecenderungan untuk merasa semua akan beres dengan sendirinya, sehingga mudah terlena, boros, atau kurang waspada dalam mengelola rezeki. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menjadi batu sandungan yang merusak aliran sungai kemakmuran mereka sendiri. Oleh sebab itu, kunci utama bagi orang Senin Legi adalah menjaga keseimbangan. Mereka harus pandai bersyukur, namun juga cermat dalam mengatur keuangan. Keberuntungan memang mengalir, tetapi tanpa perencanaan yang baik, aliran sungai pun bisa meluap atau kering karena disalahgunakan. Ketika mereka mampu menjaga sikap sederhana, mengendalikan nafsu, dan berbagi dengan orang lain, maka rezeki yang datang akan semakin deras, bahkan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Maka Senin Legi bukan hanya tentang keberuntungan instan, ia adalah simbol kemakmuran yang mengalir lembut, menghidupi siapapun yang disentuhnya. Orang yang lahir di weton ini adalah pribadi yang membawa kesejukan bagi sekitar, rezeki bagi keluarganya, serta berkah bagi lingkungannya.
Jika mereka mampu menjaga kesadaran dan tidak terlena oleh kemudahan, maka hidup mereka akan selalu manis, semanis sungai yang terus mengalir, memberi kehidupan tanpa henti. 4. Rabu Pon, weton para raja. Dalam jagat primbon Jawa, Rabu Pon menempati kedudukan istimewa. Hari ini kerap disebut sebagai weton para ratu, hari lahirnya mereka yang ditakdirkan menjadi pemimpin, pelindung sekaligus pengayom. Orang yang lahir di weton ini dipercaya memiliki karisma kuat, daya tarik alami, serta kemampuan misterius untuk menggerakkan hati orang lain. Sejak muda, aura kepemimpinan mereka sudah terlihat jelas, meski terkadang belum sepenuhnya disadari oleh diri mereka sendiri. Banyak tokoh besar, baik raja di masa lalu maupun pemimpin modern dalam pemerintahan, bisnis, bahkan dunia spiritual, terlahir pada Rabu Pon. Mereka seakan membawa takdir untuk memegang kendali dan menentukan arah bagi banyak orang. Dalam bahasa Jawa, hari ini sering disebut sebagai hari ngayomi, yakni hari yang ditakdirkan untuk melindungi, menuntun dan memimpin. Mereka yang lahir pada Rabu Pon seolah selalu memiliki peran untuk menjadi payung bagi orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkup yang lebih luas. Keistimewaan spiritual dari weton Rabu Pon juga sangat menonjol. Konon, mereka memiliki ikatan batin dengan leluhur kerajaan atau tokoh besar masa silam. Tidak sedikit yang mengalami mimpi mendapat wisik, bisikan, gaib atau petunjuk dari arwah leluhur. Petunjuk itu biasanya hadir pada saat-saat penting dalam hidup, misalnya ketika akan mengambil keputusan besar. Dan ketika mereka berani mengikuti petunjuk tersebut, jalan menuju kesuksesan terbuka lebar, seakan semesta memang merestui langkahnya. Sifat alami orang Rabu Pon adalah percaya diri, tegas dan visioner. Mereka mampu melihat jauh ke depan, merencanakan sesuatu dengan matang, sekaligus berani mengambil risiko. Tidak heran bila banyak orang merasa nyaman dipimpin oleh mereka. Aura wibawanya memancarkan rasa aman. Ketika ia berbicara, orang cenderung mendengar. Dan ketika ia memutuskan sesuatu, banyak yang mengikuti dengan sukarela. Namun jalan hidup orang Rabu Pon tidak selalu mulus. Justru karena karisma dan keberhasilan mereka, sering muncul orang-orang iri yang mencoba menjatuhkan atau menyaingi. Inilah ujian yang kerap dialami pemilik weton ini. Tetapi seperti baja yang ditempa api, dari ujian dan konflik itulah mereka semakin matang. Mereka belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Seorang pemimpin sejati tidak cukup hanya disegani, melainkan juga harus mampu merangkul dan mengayomi. Dalam hal rezeki dan kedudukan, Rabu Pon hampir selalu beruntung. Mereka memiliki jalan yang relatif terbuka untuk mencapai posisi tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam usaha pribadi. Keberuntungan finansial cenderung mengikuti, apalagi ketika mereka sudah mampu menyeimbangkan sisi lahir dan batin. Banyak orang Rabu Pon akhirnya menjadi orang terpandang, dihormati, dan dipercaya memegang jabatan penting. Bahkan jika mereka tidak mengejar kedudukan sekalipun, lingkungan biasanya mendorong mereka untuk berada di posisi pemimpin. Namun di balik semua potensi itu ada satu hal yang harus dijaga, kesombongan. Karisma besar seringkali membuat orang Rabu Pon merasa superior, bahkan tanpa sadar. Jika tidak mampu mengendalikan ego, mereka bisa kehilangan simpati orang-orang yang awalnya setia. Maka kunci terbesar bagi pemilik weton ini adalah rendah hati. Ketika kekuatan kepemimpinan dipadukan dengan sikap welas asih, maka mereka akan menjadi pemimpin yang bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Bagi yang lahir di bawah naungan Rabu Pon, kedudukan, kemakmuran, dan kehormatan sejatinya hanyalah masalah waktu. Semesta seakan sudah menyiapkan tahta. Bagi mereka, meski bentuk tahta itu bisa berbeda-beda, tergantung jalan hidup masing-masing. Ada yang menjadi pemimpin bangsa, ada yang menjadi pengusaha besar, ada pula yang menjadi pemuka spiritual. Namun satu hal pasti, mereka ditakdirkan untuk berdiri di depan, menjadi penerang jalan bagi orang lain. Maka Rabu Pon benar-benar pantas disebut sebagai weton para raja. Mereka lahir membawa aura kepemimpinan, dilindungi leluhur, ditempa oleh tantangan, dan diberkahi dengan karisma yang jarang dimiliki orang lain. Hidup mereka adalah panggilan untuk memimpin, mengayomi, dan memberi arah bagi banyak jiwa yang berjalan bersama mereka. 5. Sabtu Pahing, mutiara dalam kegelapan. Jika 4 weton sebelumnya sering digambarkan seperti bintang yang terang di langit malam, maka Sabtu Pahing adalah sesuatu yang berbeda. Ia bukan bintang yang mudah terlihat, melainkan mutiara yang tersembunyi jauh di dasar laut. Dari luar tampak biasa, tak mencolok bahkan cenderung sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan itu,
Sabtu Pahing menyimpan kekuatan misterius yang luar biasa, yang hanya akan tampak pada saat-saat tertentu. Dalam primbon Jawa, weton ini dikenal dengan sebutan rezeki bludak. Kata bludak berarti meledak tiba-tiba. Artinya rezeki orang yang lahir pada Sabtu Pahing sering datang secara mendadak, tidak terduga. Dan biasanya dalam jumlah besar, mereka bisa hidup sederhana bertahun-tahun, lalu seketika menjadi kaya raya. Karena satu peluang emas yang tidak dilihat orang lain. Hidupnya seolah bisa berubah drastis hanya dalam sekejap, bagaikan langit cerah yang tiba-tiba disambar petir. Banyak kisah turun-temurun yang menguatkan keyakinan ini. Orang Sabtu Pahing sering mengalami peristiwa yang tidak masuk akal. Ada yang selamat dari kecelakaan besar ketika semua logika mengatakan mustahil. Ada pula yang tiba-tiba mendapatkan warisan dalam jumlah besar, meski sebelumnya tak pernah dihitung sebagai ahli waris utama. Bahkan tak sedikit yang menemukan peluang bisnis langka, seakan pintu rezeki itu sengaja dibukakan hanya untuk mereka. Konon semua itu terjadi karena Sabtu Pahing memiliki penjaga gaib, khusus yang hanya muncul di saat kritis. Penjaga ini melindungi dari bahaya besar sekaligus membuka jalan menuju keberuntungan. Dalam ranah spiritual, weton Sabtu Pahing sering dikaitkan dengan sosok Semar, punakawan dalam dunia pewayangan. Semar digambarkan sederhana, lucu, bahkan kadang dianggap remeh oleh mereka yang tidak mengenalnya. Namun di balik kesahajaan itu, ia memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, bahkan lebih besar dari para ksatria. Begitu pula orang yang lahir pada Sabtu Pahing. Di luar tampak biasa, tetapi di dalam dirinya tersimpan energi spiritual yang sulit dijelaskan. Banyak di antara mereka memiliki intuisi tajam, firasat kuat, bahkan mimpi-mimpi yang sering menjadi kenyataan. Keistimewaan Sabtu Pahing adalah kemampuannya untuk bangkit dari situasi sulit. Meski diuji oleh berbagai rintangan, mereka biasanya mampu melewati semua dengan selamat, bahkan sering berakhir dengan keuntungan yang lebih besar. Hal ini membuat hidup mereka penuh dinamika, penuh kejutan tetapi juga penuh pembelajaran. Seolah setiap ujian adalah cara semesta untuk mengasah mutiara yang tersembunyi dalam diri mereka. Namun di balik kekuatan dan keberuntungan besar itu, Sabtu Pahing juga menghadapi godaan besar. Rezeki yang datang meledak-ledak seringkali diikuti dengan ujian berupa harta, kedudukan, bahkan kekuasaan. Jika mereka lengah, mudah sekali terjebak dalam kesombongan, keserakahan atau nafsu duniawi yang merusak. Karena itu, orang dengan weton ini harus benar-benar mampu menjaga hati tetap sederhana, seperti mutiara yang tetap bersinar indah meski berada dalam lumpur. Mereka harus mampu mempertahankan kemurnian hati di tengah gemerlap dunia. Bagi orang Sabtu Pahing, kunci keberhasilan bukan hanya pada rezeki yang melimpah, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri. Semakin mereka rendah hati, semakin deras aliran rezeki yang datang. Sebaliknya, semakin mereka sombong, semakin cepat keberuntungan itu menjauh. Maka weton ini sesungguhnya adalah simbol keseimbangan. Kekuatan besar yang hanya bisa benar-benar bersinar jika dijalani dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Sabtu Pahing memang bukan cahaya yang gemerlap di permukaan, tetapi mutiara dalam kegelapan. Mereka adalah pribadi yang unik, jarang dimiliki, dan seringkali menjadi penentu perubahan besar, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Kehadiran mereka adalah misteri, tetapi juga berkah. Dan selama mereka mampu menjaga hati tetap bersih, rezekinya akan terus mengalir deras. Tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dari perjalanan panjang kita menyelami rahasia weton Jawa, kita belajar bahwa setiap hari kelahiran membawa warna dan getaran energi yang berbeda. Tidak semua weton diciptakan sama. Ada yang memancarkan misteri, ada yang menjadi magnet rezeki, ada pula yang lahir dengan takdir memimpin dan mengayomi. Masing-masing weton seperti potongan mozaik dalam jagat kehidupan, saling melengkapi, saling memberi arti. Dari kisah Jumat Kliwon, kita melihat betapa kuatnya energi mistis yang menjadikan pemilik weton ini sebagai sosok pelindung, sekaligus penjaga gerbang antara dunia nyata dan gaib. Lalu pada Selasa Wage, kita belajar tentang baja kehidupan, betapa jatuh bangun bukanlah akhir, melainkan jalan untuk menjadi semakin kuat. Dan Senin Lege mengajarkan kita tentang sungai kemakmuran, bahwa rezeki sejati mengalir deras ketika hati selalu manis, jujur dan penuh syukur. Dari Rabu Pon kita menyaksikan takdir para raja, karisma kepemimpinan yang seolah sudah ditulis sejak lahir. Dan terakhir, Sabtu Pahing memperlihatkan keindahan mutiara dalam kegelapan. Sederhana di luar, namun menyimpan kekuatan besar yang sering meledak dalam bentuk rezeki mendadak. 5 weton ini, Jumat Kliwon,
Selasa Wage, Senin Legi, Rabu Pon, dan Sabtu Pahing dalam Primbon Jawa sering disebut sebagai weton paling sakti. Mereka bukan hanya dipercaya membawa keberuntungan materi, kekuasaan atau kehormatan, tetapi juga diyakini memiliki perlindungan gaib yang sulit dijelaskan dengan logika. Banyak kisah turun-temurun yang menguatkan keyakinan itu. Orang-orang dengan weton ini sering selamat dari bahaya besar, menemukan jalan rezeki yang tak disangka-sangka, atau mendapatkan pertolongan dari arah yang tak terduga. Namun ada satu hal penting yang harus kita ingat. Weton hanyalah peta, bukan nasib itu sendiri. Peta bisa menunjukkan arah, tetapi langkah sejati ada di kaki kita sendiri. Hidup tetap ditentukan oleh laku, usaha, doa, dan ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa kerja keras dan kerendahan hati, sebesar apapun energi weton tidak akan berarti apa-apa. Maka jika panjenengan termasuk salah satu dari 5 weton sakti ini, jangan sampai terjebak pada kesombongan. Ingatlah bahwa setiap anugerah datang dengan tanggung jawab. Keberuntungan yang besar seharusnya digunakan untuk memperbanyak kebaikan, menolong sesama, dan memperkuat iman. Semakin besar energi rezeki yang kita syukuri dan bagi, semakin besar pula berkah yang akan turun dari langit. Hidup ini pada akhirnya bukan sekadar tentang mencari keberuntungan pribadi, tetapi juga tentang menjadi manfaat bagi orang lain. Orang yang benar-benar sakti bukanlah yang disegani karena kekuatannya semata, melainkan yang dirindukan karena welas asih dan kebaikannya. Jadi apapun weton panjenengan, ingatlah bahwa rahasia terbesar dari keberuntungan bukan hanya pada hari lahir, melainkan pada laku hidup sehari-hari. Dan siapa tahu dengan berbagi kisah ini kepada sahabat, keluarga dan kerabat panjenengan bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga sedang membuka jalan baru. Rezeki yang lebih luas lagi, sebuah rezeki yang lahir dari kebaikan hati.